Si Coki ini dan Indah G malah menertawakan umat Islam yang memboikot produk-produk mereka. Coba kita simak nih videonya yang lagi viral. Do you still drink Starbucks? Almost every day. Lucunya apa? Lucunya apa? Terkhusus Coki Pardede ini memang benar-benar udah lama banget ya. Dia itu sering ngehina agama Islam. Dulu juga dia pernah ngehina prosesi penyembelihan kurban di hari raya Idul Adha. Dia bilang itu adalah prank terparah sedunia. Apa prank terparah di muka bumi? Enggak tahu gua. Ngurus sembelih anaknya sendiri tapi nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia itu memang sepertinya ada orang-orang khusus yang ya kegiatannya ataupun aktivitasnya atau bisa kita sebut tugasnya memang membuat gaduh umat Islam ya. Contohnya seperti Abu Janda ini ya. Nah, ini ngawur banget nih orang dengan segala macam kontroversinya, dengan segala macam hinaan-hinaannya terhadap umat Islam di Indonesia. Terus ada juga Habib Kribo ini ya. Banyak statement-statement ngawur juga dari orang ini. Berikutnya ada lagi yang saat ini viral yaitu Coki Pardede. Hingga hari ini suasana hati para netizen ini masih sangat-sangat panas Masih melihat. rame ya? Oh, rame banget, masih rame. Dan ini menuai kecaman yang kata-katanya netizen itu juga tidak tanggung-tanggung loh. Mereka menghujatnya luar biasa dengan apa yang dilakukan Coki dengan Indah G. Langsung saja ya, Vi. Coki Pardede dan salah seorang wanita yang bernama Indah G dalam sebuah podcast dia menertawakan aksi boikot terhadap produk Starbucks yang kita tahu produk ini adalah produknya kaum Yahudi atau kita bisa katakan produknya Israel yang mana mereka ini membantu habis saudara sesama muslim kita di Palestina. Jadi wajar saja ada umat Islam yang memboikot produk-produk mereka karena kami umat Islam gak rela saudara-saudara kami digenosida oleh mereka. Tapi si Coki ini dan Indah G malah menertawakan umat Islam yang memboikot produk-produk mereka. Coba kita simak nih videonya yang lagi viral. Do you still drink Starbucks? Almost every day. Lucunya apa? Lucunya apa? Coba teman-teman simak nih. Nggak ada lucunya, tapi dia seolah-olah sengaja memperlihatkan ketawanya untuk mengolok-olok kita ini ya, yang umat Islam membela saudara-saudara kita di sana. Gue juga nggak mau mempersulit diri gue dengan nggak bisa minum kopi enak. Yang mana gue tahu dengan tidak minum kopi itu juga nggak akan mengubah apa-apa. Lo ngerti? Dia bilang tadi yang mana gua tahu kalau gua nggak minum kopi itu juga nggak akan merubah apa-apa. Iya, buat dia nggak akan merubah apa-apa. Tapi lihat berita-berita yang sudah berseliweran di sosial media. Aksi boikot ini benar-benar memberikan tamparan keras terhadap mereka. Our next story features Starbucks. The coffee giant has a big problem. In their language, a grande problem. The company has lost around $11 billion. That's 10% of their value, just wiped off. How did it happen? Thanks to the Israeli war. Starbucks supported Israel. This led to a boycott. Then there were strikes. Starbucks union stood in solidarity with Palestine, and all of this has driven away customers. Looks like no one likes their coffee flavored with political tension. Nah, jadi kalau Coki Pardede bilang ini tidak memberikan dampak apa-apa, oh, dia ngopinya kurang jauh berarti ya. Dia ya kudet lah, kurang update bisa dikatakan begitu. Nih dia bilang mungkin kan tadi. Yang mana gue tahu dengan tidak minum kopi itu juga nggak akan mengubah apa. Nah, dia bilang dengan tidak minum kopi itu tidak akan mengubah apa-apa. Iya buat Coki Pardede, tapi faktanya kan kita bisa lihat tuh. Benar-benar terpukul mereka karena umat Islam berbondong-bondong memboikot produk mereka. Apa lo ngerti nggak sih maksud gue? Tanya nih ya, gue mau nanya ya. Go ahead. Lo tau lagu Heal the World? Michael Jackson, yeah, of course. Better place. Makin hancur kan dunia setelah lagu itu keluar. Nggak ada, nggak percaya sama gue. Dihubungkan dengan lagunya Michael Jackson. Ya. Lagu We Are the World. We are the world. We are the... Makin hancur dunia. Nggak ada. Come on lah, ayolah. Michael Jackson kalau tahu hidup lagi dia dari kuburan yakin. Aduh. Ini memang saudara Coki dan kawan-kawan dari tretan muslim dan sebagainya. Ini passionnya itu pada mengolok-olok agama.
2018 mereka buat masakan mencampur antara kurma dengan daging dengan babi. Betul. Jadi daging babi ini tidak direbus dengan air mineral, tapi dengan kurma. Jadi kadar keharamannya mungkin ya. Mungkin kita kan nggak tahu, bisa agak menurun. Jadi bagaimana ceritanya kalau sari-sari kurma masuk ke dalam pori-pori yang bolong-bolong? Iya, benar. Apakah cacing pitanya akan mualaf? Iya. Kita tahu. Lalu tahun kemarin itu mereka keliling di Taman Safari melihat tapir. Lalu Coki mengatakan kita bertiga ini kan tapir gitu. Lalu salah satu narsum yang sama-sama itu mengatakan kafir, maksudnya ya kita kan tiga-tiganya tapir. Wah, ada hewan yang cocok untuk kita bertiga. Itu tapir. Kita bertiga kan tapir. Kita tapir. Ini kan olo-olo ya, olo-olo. Jadi memang saya lihat beberapa video Tretan Muslim maupun Coki Pardede maupun Kolbi dan kelompok mereka di majelis Lucu Indonesia itu memang kontennya rata-rata adalah olo-olo agama. Pertanyaannya, siapa yang melindungi orang-orang seperti ini bisa tidak terjerat hukum sama sekali? Terkhusus Coki Pardede ini memang benar-benar udah lama banget ya, dia itu sering ngehina agama Islam. Dulu juga dia pernah ngehina prosesi penyembelihan kurban di hari raya Idul Adha. Dia bilang itu adalah prank terparah sedunia. Apa prank terparah di muka bumi? Enggak tahu gue. Ngurus sembelih anaknya sendiri tapi nggak jadi. Kita hidup di negara yang salah satu penduduk agama Islamnya terbesar di dunia, tapi benar-benar malu-maluin karena penegakan hukum terhadap penghina-penghina agama Islam di Indonesia ini lemah sekali. Contohnya saja yang terjadi saat ini, orang seperti Coki Pardede yang sudah jelas-jelas bertahun-tahun itu kan menghina agama Islam, tapi ya bebas begitu aja di negara kita, bahkan terus-terusan menghina agama Islam. Belum lagi kalau kita bicara orang-orang lainnya seperti Gufron yang berani menghentakkan Al-Quran. Saya tak buka lagi Quran. Buka lagi, kagok sama saya lah. Quran tak mangan sekalian. Dan juga berani menantang-nantang Allah. Kalau saya tidak dikasih oleh Allah, kejar Gusti Allahnya pun. Karena saya perintah Allah. Hal-hal seperti ini tampaknya tidak menjadi prioritas penegakan hukum di negara kita, teman-teman ya. Makanya saya bilang tadi, Indonesia menyandang status sebagai penduduk umat Islam terbanyak di dunia, ini malu-maluin. Memang Rasulullah SAW itu sudah memberitahu kepada kita semua tentang salah satu ciri akhir zaman, umat Islam itu akan banyak sekali jumlahnya, tapi seperti buih di lautan. Artinya, walaupun jumlah umat Islam saat itu banyak sekali, tapi tidak bermanfaat apa-apa untuk agamanya. Bahkan banyaknya umat Islam saat itu malah dikeroyok oleh orang kafir. Artinya nggak berkutik apa-apa nih umat Islam pada saat itu. Dan hadis Rasulullah ini sudah terjadi sekarang. Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana umat Islam ini di akhir zaman akan dikeroyok, akan menjadi bancaan umat-umat yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat itu bergerombolan memakan kalian. Mereka saling memanggil, ayo kita makan umat Islam, kita bantai umat Islam. Sebagaimana orang yang makan bareng-bareng itu saling memanggil untuk mereka menikmati makanan itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, karena secara logika orang yang dikeroyok itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang mengeroyok. Itu logika. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, aw min qillatin nahnu yawma idzin. Kita dikeroyok pada waktu itu karena jumlah kita sedikit. Kata Rasulullah, bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian pada waktu itu banyak jumlah kalian, mayoritas kalian pada waktu itu. Walakinnakum ghutha'un kaghutha'is sayl. Tapi kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh banjir. Tidak punya prinsip umat Islam, nggak punya pegangan, nggak ngerti dia siapa dia sebenarnya. Dan itu yang terjadi, kita melihat jumlah yang banyak tapi tidak memiliki bobot. Sehingga kadangkala yang banyak dijajah dengan yang sedikit. Antum bisa bayangkan Belanda ketika datang ke Indonesia, berapa jumlah mereka? Apakah lebih banyak daripada jumlah umat Islam di Indonesia? Enggak.